Surya Saputra atau DJ Panda sepertinya sudah melalui salah satu fase berat dalam hidupnya setelah panen hujatan publik lantaran berkaitan dengan semua drama yang terjadi. Pasca Erika Carlina mengumumkan kehamilannya, DJ Panda sudah mulai menata hidupnya yang baru dengan membuka les private untuk masyarakat belajar menjadi seorang disc jockey. Hal itu diketahui dari aktivitas DJ Panda di sosial medianya. Dalam akun Instagramnya, dia tampak sudah menghapus 2 video yang berisi klarifikasi dan permohonan maafnya atas segala masalah yang menimpa usai namanya terseret dengan kabar kehamilan Erika Carlina. Meski belum terlihat kembali manggung, menggoyang lantai dansa, namun dia sudah tampak kembali berada di balik turntable dengan mengajar les private di Prims DJ School yang menjadi bagian dari Prims Management. Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya DJ Panda sebagai pengajar les private hampir bersamaan dengan diunggahnya video podcast dirinya dengan Denny Sumargo. Hal itu pun lantas memunculkan asumsi jika kemunculannya di podcast tersebut sukses menyelamatkan karirnya yang hampir hancur karena aksi boikot dari sejumlah klub malam imbas dari keterlibatannya dalam permasalahan kehamilan dengan Erika Carlina. Bahkan asumsi lain menyebut jika Denny Sumargo lah yang berhasil menyelamatkan karir DJ Panda yang sudah berada di ambang kehancuran. Lantas, benarkah demikian? Kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Dan butuh DJ Panda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Singkat cerita, DJ Panda ini istilahnya udah surrender lah, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada pembenaran sama sekali, semua yang melakukan tindakannya itu dianggap salah. Bahkan ketika kasus yang video parodi pun dia mengambil tanggung jawab, semua dilimpahkan. Nah, ya akhirnya terjadi seperti itu ya, akhirnya kemudian podcast di Denso itu terjadi. Memang upaya Denny Sumargo untuk meredakan masalah yang menerpa DJ Panda tidak main-main. Denny Sumargo diketahui 2 kali melakukan podcast dengan DJ Panda dalam waktu yang berdekatan. Itu diungkap Denny Sumargo lewat sebuah pernyataan tertulisnya ketika dianggap obrolannya di podcast terkesan menyudutkan DJ Panda. Enggak lah, kan nggak boleh gitu. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gue sampaikan. Apalagi namanya saklek-saklek gitu lah, nggak baik. Gue ngomong baik-baik segala macem, gue kasih tahu baik-baik. Jadi akhirnya gue lihat, udah kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan, habis nih orang gitu. Jadi akhirnya gue panggil ngobrol baik-baik, tanya, dengerin kenapa sebenarnya masalahnya, lu mau selesai gimana, baru podcast lah. Berarti sempat ada pertimbangan dari Koko sendiri ya untuk memposting, bisa dibilang tuh untuk mengupload podcast dengan DJ Panda ya kok? Apa? Sempat menjadi pertimbangan juga ke Koko mungkin? Iya. Karena kan nggak mau kalau misalnya posting membuat suasana jadi tambah kacau balau kan nggak mau.
Di sisi lain, Roy Sakti, pihak yang memfasilitasi pertemuan DJ Panda dengan Denny Sumargo sampai akhirnya terjadi podcast tersebut pun menuturkan sejak awal dirinya berkomunikasi. DJ Panda dianggap sudah beritikat bulat untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan dia dan keluarganya sampai rela mengendarai mobil dari Kediri ke Jakarta agar permasalahan yang terjadi tidak semakin melebar. Kemudian saya dikontak sama kawan saya, ternyata kawan saya itu ada saudara dengan dari pihak DJ Panda gitu kan, dan dia ajak ketemu. Saya buat apa gitu kan, habis jelek-jelekin kemudian ngajak ketemu tuh ngapain gitu kan. Baru begini, ternyata waktu itu DJ Panda itu lagi di Kediri, dia datang sama orang tuanya datang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia datang dari naik mobil tuh, nggak naik pesawat, naik mobil ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah, ketemu Erika tapi nggak ditemuin gitu kan. Ya karena kalau prinsipnya untuk menyelesaikan masalah ya oke. Nah akhirnya saya ngomong, statementnya gimana ya, si Panda ini mengaku bersalah atas semuanya. Nah, kalau sudah mengaku bersalah ya sudah, berarti kan ya kita maafkan lah ya. Nah karena ya waktu itu akhirnya kita ketemu, dan ketika ketemu dijelaskan, sebenarnya saya nggak butuh penjelasan, cuma kan intinya dia ingin menyampaikan permintaan maafnya supaya masalahnya selesai. Jadi prinsipnya di situ. Sekarang banyak artis tuh yang kepingin ini diperpanjang supaya viral, supaya cuannya banyak ya kan. Tapi dia DJ Panda itu datang untuk mengucapkan salah dan menyelesaikan. Nah maka dari itulah akhirnya ya, karena kan kalau saya kan urusannya politik ya, urusan posting gitu kan. Ya saya kontak si Kodensu, bro lu mau nggak? Pas dia related banget dan pas ada ya udah akhirnya kita ketemukan dengan Kodensu. Dan tapi sebelum terjadi podcast kita wawancara dulu. Nanya. Kita cecer dulu, lu itu bener nggak ngelakuin kayak gini? Gini kan. Nah dan dalam perjalanan itu kan kita juga terlalu yang dituduhkan tuh bener, karena kan sangat jahat sekali. Bahkan saya tuh ditelepon salah seorang ya pejabat lah kan. Lu ngapain belain Panda? Itu orang jahat loh, sampai begitu kan? Sampai seperti itu, jahat loh. Dia itu mau nyelakai anaknya, dia itu mau menghancurkan karir tuh. Serem banget kayak psikopat itu kan. Nah, ternyata ketika kita ketemu ya dia dan bener depresi. Jadi bukan settingan ya. Jadi orang ini orang main karakter enggak, ya kita tahu kan. Nah, akhirnya apa? Ya saya bantu minta sambungkan ke Densu. Nah, di situ kita jelaskan mungkin bener nggak tahu ya. Dia sampai nggak semi kayak amnesia gitu loh. Jadi ketika ditanya itu ingat nggak tahu nggak sih, nggak ingat, tapi ya takut gitu. Kayak statement yang dia membuat postingan itu kan, setahu sih nggak, tapi ya nanti kalau ternyata iya juga nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dia ngomong ya semua blame salahin ke aku semua lah, wis anggap aja ya. Jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa content creator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang I don't care. Kalau gue bisa bantu orang, selalu ngomong apa sama gue. Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah bantu gue dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue nggak terlalu sibuk dengan ini status jubah. Gue sibuk dengan hati gue, karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang, jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. Memang saat Erika Carlina mengumumkan kehamilan dan menyebut mendapat berbagai ancaman dari ayah sang calon anak, DJ Panda langsung mendapat hujatan publik lantaran diduga kuat merupakan ayah dari anak yang ada di perut Erika Carlina. Hujatan publik semakin bertambah, bahkan sampai membuat beberapa pekerjaannya sebagai DJ guest star di beberapa klub malam dibatalkan lantaran munculnya konten parodi ibu hamil bersama Natalie Holzer yang menyeruak. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang.
Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Udah pihak saya udah minta maaf. Kerja kok santai. Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Kini, ketika ancaman terhadap karirnya sudah mulai mereda, DJ Panda kini hanya tinggal menghadapi satu masalah, yakni terkait laporan polisi yang dibuat Erika Karlina atas tuduhan pengancaman dan beberapa tindakan lain yang berkaitan dengan kehamilannya. Meski sudah meminta maaf, namun Erika sampai saat ini masih ingin proses tersebut berjalan dan berharap bisa selesai sebelum dirinya melahirkan. Kami sampaikan bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah
tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi.